Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibu-ibu semuanya, sebelum kita mulai talk show ya atau bincang-bincang santai kita pada sore hari ini, mari kita buka dengan bacaan doa sebelum kita belajar bersama-sama ya ibu-ibu ya. 1, 2, 3. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada sore hari ini kita diberikan nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga kita bisa berjumpa kembali di pendopo Masjid Ahmad Dahlan dalam rangka kajian sore menjelang buka puasa Ramadan. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya sampai di hari yaumil akhir dan ada di dalam golongan beliau dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pada sore hari ini adalah sebuah program baru dari Masjid Ahmad Dahlan buat kita semuanya. Kalau selama ini dari awal Ramadan sampai kemarin, bentuk kajian kita adalah kajian di mana ada penceramah yang memberikan materinya untuk ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya. Hari Ahad ini spesial karena bentuknya adalah talk show ya, atau bincang-bincang santai. Jadi ini adalah dalam rangka di mana kita bisa saling sharing untuk sebuah ilmu yang tidak hanya dari pemateri tapi itu juga nanti bisa dari audiens agar terjadi satu tanya jawab yang aktif ya. Jadi nanti ini akan lebih banyak tanya jawab buat ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya. Dan telah hadir bersama kita di depan kita semuanya, beliau adalah praktisi pendidikan ya. Praktisi ya Bu ya, karena memang pelaku ya. Jadi pelaku pendidikan karena beliau adalah kepala sekolah dari sebuah SD yang cukup ratingnya tinggi ya di kota ya, yaitu SD Muhammadiyah Sokonandi. Ya, mungkin Bapak dan Ibu semua sudah dengar ya tentang SD tersebut ya. Beliau adalah Ibu Anis Rofiah. Ini tadi tak tanyain nama lengkap dan lain-lainnya. Oh, ini ada nama lengkapnya dari Pak Cahyono. Ibu Anis Rofiah MSI. Jadi beliau adalah juga salah satu dari anggota di Majelis Paudidas pimpinan cabang Aisyah Banguntapan Selatan ya. Jadi selamat datang Bu Anis, selamat sore juga. Gimana kabarnya, sehat ya? Sepertinya wajahnya walaupun wajah capek tapi tetap betul. Harus ceria ya. Semangat, bismillah. Iya, ini hari Ahad sibuk apa tidak ini kira-kira ya? Alhamdulillah dari pagi tadi sangat bermanfaat, dari rapat ke rapat, terus pulang kondisikan anak terus kesini. Oh, Masya Allah, luar biasa. Semoga setiap waktunya bermanfaat ya ibu-ibu semua. Begitu juga dengan kita karena gini Ramadan, jadi semoga setiap detik dari waktu kita bermanfaat ya. Bu Anis, selamat datang di Masjid Ahmad Dahlan ini. Jadi ini mau ngedewe ya bahasanya. Iya. Salah satu pendukung penyokong juga dari masjid karena salah satu dari Ibu Aisyah di pimpinan cabang Aisyah. Jadi terima kasih, selamat datang Bu Anis. Alhamdulillah hari ini ibu-ibu semuanya kita akan sedikit ya sharing lah untuk ibu-ibu juga nanti ke Bu Anis bisa untuk mengawalinya. Bu Anis akan memberikan mukadimahnya bahwa Ramadan ini sebagai tarbiyah terutama buat anak-anak kita ya. Jadi kita akan dengar dulu nanti mukadimahnya, nanti kemudian saya akan memberikan atau mengajukan beberapa sedikit pemantik ya atau sebagai penunjang pertanyaan untuk ibu-ibu semua sebelum diskusi. Ya, kami persilakan Bu Anis untuk 5 menit pertama untuk mukadimah.
Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sugeng santen sedanten nggih. Sehat semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan na'imin hamdan syakirin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah pada sore hari ini menjelang berbuka ya. Ini semakin ramai kondisi semua masjid saya kira se-Indonesia ya. Karena dengan tradisi takjil ini cukup menjadi magnet yang ampuh untuk menarik jemaah ya untuk datang ke masjid ya. Kalau nggak ada takjil nggak ada yang datang kayaknya ya. Ya kita lihat sehari-harinya kan masjid nggak seramai ini gitu ya. Tapi insya Allah ini Ramadan penuh berkah. Baik, yang kedua jangan lupa senantiasa kita aturkan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah tauladan kita dalam beribadah, dalam berakidah dan bermuamalah. Ibu-ibu yang kami hormati dan jamaah Masjid Ahmad Dahlan yang dirahmati Allah, pada sore ini temanya cukup menarik ya. Bulan Ramadan sebagai bulan tarbiyah yang diminta kepada saya, tapi ini nanti kita sharing saja, kemudian kita terlibat diskus, saling mempertajam begitu. Jadi nanti insya Allah ilmunya berkah dan manfaat untuk yaumiyah kita di kehidupan kita nanti. Ibu-ibu baik, kalau kita di kata bulan Ramadan ya Ibu, sebelum kita kaitkan kata tarbiyah, dalam bulan Ramadan itu sebetulnya ada 3 fase yang dihadirkan di bulan Ramadan. Yang fase yang pertama adalah fase rahmah, karena bulan Ramadan itu bulan penuh kasih sayang Allah. Apa wujud kasih sayangnya? Bapak Ibu bisa lihat betapa Allah mengobrol pahala dibandingkan 11 bulan yang lainnya. Nyuwun sewu, baca surah Al-Quran 1 huruf digandakan berapa Ibu? 10. Apakah bulan lain begitu? Tidak ya, ya. Kemudian kita melakukan amal soleh apapun, kebajikan apapun, mereka juga dilipat gandakan. Itu wujud tanda rahimah dari Allah. Fase yang kedua adalah sahrul maghfirah, yaitu fase maghfirah, bulan pengampunan. Betapa Allah juga mengobrol pengampunannya bagi kita yang mungkin 11 bulan sebelumnya nyuwun sewu mungkin banyak perbuatan yang tidak diridhai Allah, atau banyak perbuatan yang kita sadar atau tidak sadar ternyata itu tidak menjadi amalan catatan amal soleh kita, sebaliknya menjadi catatan sayyi'ah kita, yaitu dosa kita. Disinilah Allah menjanjikan akan menghapus dosa-dosa kita. Nah, menikah disebut maghfirah. Makanya kita banyak sekali diminta doa ya Bu. Gimana doanya Bu kalau setelah sholat tarawih menikah? Allahu yang gimana Pak itu? Iya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, menikah karena Allah sedang mengobrol maghfirah. Afun itu juga bermakna maghfirah, pengampunan. Yang terakhir yaitu itqan minan nar, menjauhkan kita dari nar. Karena pada bulan Ramadan itu Ibu, beberapa kisah hadis menerangkan setan-setan dibelenggu, kegiatan aktivitas neraka dihentikan gitu nggih. Nah, harapannya ketika nanti dalam bulan Ramadan ini banyak amalan soleh, banyak kita mengamalkan amalan-amalan istighfar, doa-doa, Allah memberikan pengampunan, insya Allah kita akan menjadi khairul bariyah, yaitu sebaik-baik makhluk yang nanti mendapatkan imanan wahtisaban, yaitu iman yang mendapatkan ridha Allah.
Otomatis ketika kita mendapatkan imanan wahtisaban, secara otomatis kita itkon minanar, dijauhkan dari api neraka. Ya. Kemudian kita kaitkan dengan tema, kenapa bulan Ramadan disebut dengan bulan tarbiyah? Tarbiyah, ibu, tarbiyah menikah dari akar katanya atau secara etimologi bahasa Arabnya, kalau saya di pesantren dulu itu robba yarubbu, tarbiyah. Jadi robba menikah arti katanya mendidik, memelihara, merawat. Kata lain Allah kita sering, kata Allah disebut dengan Rabbun, ya kan? Rabbun Ghafur. Kita juga kalau berdoa ya Allah ya Rabbi, gitu ya. Esensinya di sini sebetulnya pendidik sejati inggih menika Allah Subhanahu wa taala. Nah, lek ngoten napa lho hubungannya dengan bulan Ramadan disebut dengan bulan tarbiyah? Nggih. Karena bulan Ramadan menikah ibu-ibu, Allah secara langsung akan mendidik kita. Kalau saya guru di sekolah, pendidikan itu hal yang utama adalah kurikulum. Puasa ini kan juga ada kurikulumnya ibu-ibu, ya. Kalau kurikulum menikah ada materinya, ada target pembelajarannya kepada siapa. Nanti kalau guru-guru sini ya ada RPP itu ya. Ada jumlah waktunya, kemudian ada tujuan pembelajarannya, ada metodenya. Sama puasa Ramadan menikah ada kafiah-kafiahnya atau tata caranya, baik itu secara syariat dan hakikat. Nah, kalau dalam kurikulum, ya Bu, kalau saya tampilkan dalam kurikulum, materinya adalah puasa Ramadan. Nah, tujuannya kepada siapa? Kalau dari kurikulum itu pada peserta didik, mungkin kelas 1, kelas 2, kalau kurikulum merdeka fase A, fase B, fase C. Kalau kita kepada muslimin wal muslimat yang mukallaf dan sudah balik. Kan ngaten nggih? Makanya wajib bagi orang muslim muslimat yang mukallaf dan sudah balik menikah berpuasa. Landasan epistemologisnya jelas pada surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Ini kalau landasan epistemologisnya. Jadi kita puasa itu jelas karena ada perintahnya dalam Al-Quran. Kemudian beberapa hadis menjelaskan tata caranya berpuasa. Kalau dulu kita waktu kecil sudah dengar puasa itu apa toh? Nanti guru agama kita, puasa itu adalah menahan makan dan minum gitu ya Bu. Dari mulai terbit fajar sampai tenggelamnya matahari sampai ngelondok loh, sampai tua nih. Dari SD ingat seperti itu. Itu secara teoritisnya dari guru-guru al-Islam, Bu. Nah, padahal puasa itu kan tidak hanya itu ya Bu. Secara hakikatnya yang utama adalah menahan hawa nafsu, terutama nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini kan apa toh? Ibu-ibu, kita ini sebagai manusia yang membedakan dengan makhluk yang lainnya. Kita manusia ini nyungat sewu, ada unsur kalau perut ke atas itu ada unsur malaikat, sifat-sifat malaikat. Karena di sini ada hati dan ada pikiran. Itu yang membedakan dengan makhluk lain atau hewan. Nah, tapi jangan lupa kita juga ada unsur kebinatangan, yaitu perut ke bawah. Gitu? Nah, disinilah kita sebagai fitrah. Kadang manusia tidak bisa mengontrol dirinya, hatinya tidak berfungsi. Kayak wong kok gak duwe hati yo. Anak cah cilik kok ditendang sampai mungkin mencelat tekan Pluto gitu ya Bu. Nah, itu yang berperan dia adalah nafsu lawamahnya, perut ke bawah, nggak dipakai akalnya, nggak dipakai hatinya. Nah, menikah. Nah, di sini dalam bulan Ramadan disebut dengan Syahrut Tarbiyah, bulan pendidikan, karena memang Allah sedang mendidik kita langsung. Lening bayi duwe kilo landasan ini jelas Al-Quran. Lek kowe ngaku Islam yo laksana rukun Islam jelas. Rukun Islam itu 1 syahadat, 2 sholat, 3 puasa.
Iya, berarti puasa Ramadan itu rukun iman, rukun Islam yang ketiga. Ini salah satu komitmen kita sebagai muslim untuk melaksanakan puasa itu sebagai wujud bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu ya Bu. Nah, dalam puasa ini juga ada target waktunya. Berapa waktunya? 1 bulan penuh. Ada kafiahnya. Kapan juga buka diatur, lek urung mulai buka kok buka mesti batal. Termasuk kalau sudah waktu habis sahur kok tetap sahur, yuk batal puasanya. Jadi ada tata titi caranya, gitu ya. Termasuk sunah-sunahnya. Kalau dalam puasa Ramadan yang ngapunten, tidak boleh satu yang bedaran ibu hubungan suami istri. Tidak boleh membatalkan puasa. Masya delik-delik ning kamar atau mungkin di bawah tempat tidur, tapi Allah Maha tahu. Nah, disinilah nanti pendidikan dalam bulan Ramadan itu kita diuji kesabarannya, kedisiplinannya, dan kejujurannya untuk mencapai derajat la'allakum tattaqun. Itu Mbak Gita. Masya Allah ya, mukadimah yang sangat luar biasa untuk sedikit membuka wawasan kita ibu tentang bagaimana puasa itu sendiri ya. Ternyata puasa yang disampaikan sama Bu Anis tadi betul-betul kita bisa merasakan bahwa ini salah satu ibadah yang hanya kita dan Allah yang tahu. Betul nggak Bu? Kira-kira kalau orang dewasa saja kalau memang tidak niat karena Allah, di kamar mandi bisa nggak Bu icip-icip air? Bisa ya Bu? Bisa. Ini adalah salah satu tidak hanya ibadah yang sama sekali yang orang lain tidak bisa melihat atau tidak ada unsur sombong riak ya. Karena kalau mungkin sholat ya, rajin ke masjid, orang bisa memberikan penilaian seperti itu. Tapi ketika puasa adalah ujian keimanan yang sesungguhnya kepada kita, karena apa? Dimanapun kita berada, Allah akan melihat bagaimana sesungguhnya puasa kita. Ya, Bu Anis, kalau ini dikaitkan dengan tarbiyah anak-anak nih ya, apakah sebenarnya anak-anak ini penting ya puasa? Karena kan kalau kita lihat kasihan ya kayaknya gitu kan, buat apalagi ibu-ibu nih ya. Kasihan anak-anak kok suruh puasa gitu kan, nggak minum, dia kayaknya masih kecil lemah, apalagi seperti anak saya ya, di hari-hari biasa itu kerjaannya tuh tiap hari Umi lapar, baru sebentar lagi Umi lapar gitu ya. Mungkin juga ibu yang lain merasakan seperti itu ya, bagi punya anak-anak yang lagi pada masa pertumbuhan nih. Apa sebenarnya itu penting buat anak-anak, dan kapan anak-anak itu kita ajarkan ya? Kalau tadi kan memang kalau puasa kan ada ketentuannya, kewajibannya saat wajib puasa itu kan saat balik ya. Kapan sih anak-anak mulai kita ajarkan harus berpuasa? Mungkin bagaimana Bu Anis? Kita sebagai orang tua, ini bukan hanya untuk ibu-ibu ya, apalagi juga bapak-bapak ya, sebagai salah satu tauladan pemimpin yang harus memberikan pendidikannya untuk anak-anak di rumah tentunya. Ya, baik Mbak Gita, terima kasih, bagus banget ini pertanyaannya. Ini kebetulan saya juga praktisi di SD kan ya, dari usia 6 sampai 12. Jadi prinsipnya sebetulnya kita ini sebagai orang tua, kita adalah guru di keluarga kita, terutama ibu. Ibu itu madrasatul ula, sekolah pertama untuk putra putrinya di rumah. Jadi pendidikan itu kan ada trilogi pendidikan ya, ada keluarga, sekolah, dan masyarakat Mbak Gita ya. Nah, dalam hal ini alhamdulillah kita ditakdirkan sebagai muslim. Tentunya kita akan pengennya, kita harusnya dan sebaiknya begitu ya, juga memberikan teladan kepada anak kita tentang nilai-nilai keislaman, termasuk ajaran-ajaran keislaman, termasuk puasa. Tidak persoalan kalau anak-anak yang belum balik, ya minimal puasanya itu tidak harus 12 jam seperti kita ya kan, bertahap. Kayak anak saya nih, dia karena nggak susah sahur, tapi tetap puasa itu bagus loh, biar sehat. Ya ma, aku puasa gitu. Nanti duhur, kemudian kita buka. Nanti saya ini puasa lagi ya sampai maghrib, ya. Nah gitu. Jangan lupa anak itu paling menarik dengan reward Bapak Ibu. Nanti kalau aku puasa dibeliin apa mah? Nanti kalau puasa dek pintar besok beliin baju lebaran. Nah, termasuk kita bisa jadi kalau kita nggak Allah kasih reward Bapak Ibu ya. Kalau dalam bulan puasa itu
palanya dilipat gandakan. Tak kira gak gelem Bu ade poso ngoyo-ngoyo. Gitu Bu. Nah, berbuat amal kebaikan pun dilipat gandakan. Bulan puasa loh, nggak ada bulan lain. Terus sebetulnya Allah juga hakikinya beliau sebagai pendidik, Mbak. Dia memberikan reward dan punishment. Dalam pendidikan reward dan punishment itu sangat penting. Untuk apa? Untuk menyemangati anak, menstimulasi anak mencapai target pembelajaran yang akan kita capai. Dalam hal ini Allah akan menstimulasi, hei hambaku sing kowe poso, tak lipat gandakno lho pahalamu dalam bulan Ramadan. Kowe ngaji sak urip itu tak kalikan 10. Kebaikan-kebaikan tak kalikan 10, gitu ya. Nah, itu juga salah satu reward dari Allah. Nah, efektifnya adalah satu, berikan reward juga pada anak-anak kita. Nah, diberikan reward, kemudian nanti ya kita tidak boleh memaksakan harus dari umur berapa, itu Bapak Ibu sendiri yang perso kemampuan anaknya. Pastikan sebelum balik ada fase-fase belajar, karena insya Allah semakin banyak belajar, besok pada masanya dia akan dari biasa akan terbiasa, dari bisa kemudian terbiasa begitu. Aku bisa kok puasa walaupun menahan makan dan minumnya mungkin baru 6 jam. Terus besok akan terbiasa. Karena perut kita ini kan juga terbiasa betapa beratnya minggu pertama di bulan Ramadan mengkondisikan badan kita. Tubuh kita beradaptasi. Kita Bu, nanti minggu kedua, ketiga, keempat enak aja puasa. Nah, begitu. Termasuk sebetulnya Allah itu sudah, ketika barang siapa yang sudah membiasakan saum sunnah, Senin, Kamis, Yaumul Bi'ad, puasa Ramadan is kecil. Tapi yang tidak pernah juga biasa berlatih dari puasa di bulan lain, yaitu puasa sunnah, ya abur gitu. Sebetulnya itu sudah wujud dari rangkaian pendidikan yang diciptakan Allah. Nah, begitu. Jadi tema saya memang anak kita yakinkan bisa biar terbiasa, kemudian jangan lupa diberi reward, tapi jangan lupa tergantung kondisi psikologis anaknya. Kadang-kadang setiap anak kondisi tidak sama, tumbuh kembangnya, kesehatannya. Kalau dia mau punya puasa 3 jam, 4 jam, it's okay. Minum dulu ya, delay. Anggap aja kalau kita di tali itu ke rest area sebentar. Lanjut lagi ya dek. Nah, begitu. Termasuk di Samanandi di sekolah-sekolah kan para pendidik memberikan buku monitoring Ramadan. Biar caranya anak semangat ke masjid, kudono tanda tangani penceramahnya, gitu Bu. Sholatnya itu juga salah satu cara untuk mengikat. Nah, begitu Mbak kita. Ya, jadi salah satu ternyata sangat efektif untuk anak-anak kita di rumah ya, apalagi kita bagi pendidiknya sebagai orang tua, sebagai salah satu komponen tadi pendidikan, tidak hanya di sekolah saja, tetapi di rumah menjadi satu hal yang terpenting buat orang tua, bisa memberikan pendidikan puasa kepada anak-anak sebelum pada masa balik. Dan memang itu harus dimulai dari orang tua ya Bu, istilahnya orang tua yang harus memberikan keyakinan ke anaknya bahwa dia harus puasa gitu. Ya, untuk selanjutnya dari audiens saya harapkan ada pertanyaan ataupun hal-hal yang ingin di-sharingkan di sini. Silakan, saya buka satu termin pertama untuk 2 penanya. Silakan dari ibu-ibu atau dari bapak-bapak dulu. Silakan Pak atau Bu. Mic-nya. Silakan buat bapak-bapak dan ibu-ibu, mungkin ada sharing dari pengalaman di rumah ketika mendidik anaknya atau hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana kita dalam pendidikan puasa ini untuk anak-anak kita. Silakan Bapak dan Ibu, ada yang mau ditanyakan atau di-sharingkan? Boleh? Oh ya. Bu tanya. Iya, sebentar. Nama dan soalnya ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Dewi Maryam. Saya tinggal di perumahan Bangun Tapan Asri Blok C12. Aslinya saya dari Pangandaran, Jawa Barat. Oh iya. Nikah dengan orang Jogja. Ya. Bunda mau tanya, bagaimana supaya terciptanya keluarga sakinah mawaddah warahmah
Terus bagaimana tipsnya supaya anak-anak menjadi anak yang soleh dan soleha, supaya bisa berkumpul di surga firdausnya Allah gitu. Itu aja sih simpel. Makasih banyak sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya, yang Mbak Dewi. Ini pertanyaannya simpel tapi ini pertanyaan biasa ya. Semua orang mau mimpikan itu ya. Inti dari keluarga iya, ya. keluarga Silakan sakinah Bu Anis. mawaddah. Iya. Baik, ini mohon maaf nih ya Ibu sambil ngomong. Jadi begini Mbak, ini pengalaman saya. Tipsnya untuk menjadi keluarga sakinah mawaddah. Adik, Bu Adik duduk di sana, mohon maaf. Iya, oke, ya. Jadi yang pertama Ibu, kita sebagai orang tua sebenarnya kan pendidik untuk anak kita. J, itu jelas. Secara normatif sebagai orang tua banyak sekali kisah-kisah Nabi Ibrahim, kisah-kisah para nabi, para ambiya ya, bagaimana menjadikan anaknya yang soleh solehah, tak lepas selalu mendoakan Allahumma ja'alna muqimas sholata wa dzurriyyatina, Allahumma ja'alna min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun Rabbana hablana minas sholihin. Jangan lupa juga kita selalu senantiasa melafalkan doa-doa itu. Banyak kisah Bapak Ibu, saya baca di sebuah artikel begitu ya, semua anaknya gampang mendirikan sholat, ternyata tidak lepas dari ibunya. Setelah sholat selalu mendoakan Allahumma ja'alna muqimas sholata wa dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, jadikanlah pasanganku dan anak turunku yang menegakkan sholat. Rabbana hablana minas sholihin. Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami anak-anak yang soleh. Sebetulnya soleh itu sudah satu paket yang sangat efektif, efisien. Di dalamnya pasti bocah pinter, akhlaknya apik. Jadi doa itu anak yang soleh. Rabbana hablana minas sholihin. Nah, itu yang pertama. Secara normatif kita tetap harus percaya unsur langit yang harus kita lafadzkan. Ini Bapak Ibu, jangan lepas terutama kita sebagai perempuan, karena perempuan itu tiangnya agama. Nah, yang kedua, kemudian amaliyah kita, teorinya didoakan, dilangitkan pada Allah. Kita ini orang tua, ingat kita ini teladan anak-anak kita. Jangan berharap anak kita rajin ngaji, ibunya juga nggak pernah ngaji. Kita cenderung melihat anak itu mikirnya anakku kudu luwih pinter toko aku. Ini kadang kita nggak ngaji pada diri kita. Ayo teman magang budaya masjid, habis itu ngaji. Tapi kita bermaghrib justru HP-nan. Tidak satu ayat pun yang kita telawahkan, gitu ya. Ayo ndang budaya masjid, posisi bapaknya sik katon hidup urung gawe sarung, urung gawe peci. Anak itu adalah cermin kita, gitu. Jadi jangan banyak menuntut, tapi mari kita juga bisa menjadi tuntunan untuk anak kita. Nah, yang itu anak kita ini pengkloning terbaik, perekam terbaik Bapak Ibu untuk kita. Nah, kemudian sakinah mawaddah, kita menikah ini kan sejatinya dengan orang yang sangat berbeda. Satu mungkin latar belakangnya, budayanya. Tadi Mbak Dewi toko Pangandaran itu wong Yogyo itu ya Mbak ya. Saya juga orang Jawa Timur itu wong apa gitu, Tegal gitu ya. Berbeda keilmuannya, berbeda mungkin tradisinya. Nah itu kan untuk menyatu dalam sebuah lembaga yang namanya keluarga itu kan butuh toleransi tinggi, gitu Bu. Nah butuh kita bagaimana perbedaan-perbedaan itu menjadi indah. Nah begitu. Nah di sini kita apa-apa harus sering duduk bersama. Mawaddah warahmah itu kan penuh kasih sayang, damai sentosa gitu ya, kan begitu. Jadi yang nyun ngapunten, yang kakung ya jangan merasa lah aku lo pemimpin keluarga, I am is leader. Oke. Bapak memang ketika di keluarga adalah leader, tapi manajer adalah ibu.
Jadi kita harus jadi teamwork yang baik. Mungkin dalam berpendapat, yuk gak ego ini gak tinggi-tinggi banget karena laki-laki gitu ya, sambil berpartisipasi. Ketika orang perempuan sakit, ya engko bapaknya ngalahin jemurno. Ketika mungkin istrinya tidak enak badan, ya bapaknya sing menjaga anaknya. Insya Allah tuh ketika suami istri, pelaku penegak utama aturan rumah tangga ini